Haleluya. Sampai hari ini kami percaya Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa. Tuhan turun tangan memberkati dan memulihkan hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Yesus. Kami bersyukur sebab Yesus tidak pernah mengecewakan kami. Ketika banyak orang pergi meninggalkan kami percaya Roh Kudus tetap tinggal dalam hati dan hidup kami. Itu sebabnya setiap pagi kami memerlukan Tuhan. Setiap hari, setiap jam kami memerlukan-Mu ya Roh Kudus. Bapa, terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Engkau yang menyatakannya dalam seharian kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami mengucap syukur buat lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami yang sakit, kami percaya kami sudah disembuhkan. Kami yang berbeban berat, kami sudah menerima kelegaan, damai sejahtera yang abadi yang berasal daripada Tuhan. Bahkan kami yang terikat di dalam nama Yesus, kami mengalami kelepasan. Sebab ketika Engkau datang Yesus, Engkau benar-benar memerdekakan setiap kami. Terima kasih buat lawatan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih. Pagi hari ini kami kembali membuka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Sehingga pagi hari ini bukan pagi biasa-biasa. Pagi hari ini adalah pagi sukacita. Pagi hari ini adalah pagi mujizat. Pagi hari ini adalah pagi di mana kami mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam roh dan firman. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya sanggup pulihkan hidup saya. Kita belajar kemarin saudara, bahwa dimulai dari perkataan. Belajar memperhatikan perkataan-perkataan kita. Dan kita mau memperkatakan bahwa Tuhan pulihkan rumah tangga saya, Tuhan pulihkan ekonomi saya, Tuhan pulihkan keluarga besar saya, Tuhan jamah suami saya, Tuhan jamah istri saya. Itu yang akan kita alami. Haleluya. Selamat pagi buat setiap kita semua umat Tuhan yang oleh anugerah Tuhan percayakan saya layani setiap pagi dalam ibadah doa pagi online. Saudara dikasih dalam Tuhan, dan saya mengucapkan selamat datang selamat bergabung juga buat setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah doa pagi secara online. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu setiap kita boleh turut menerima berkat-berkat Tuhan, dikuatkan, diteguhkan iman kita setiap hari, sehingga akhirnya hidup kita bukan hidup biasa-biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, maka hidup kita pun harus luar biasa. Betul ada badai, betul ada masalah, betul masih ada pergumulan, betul doa-doa kita belum dijawab, tapi kita percaya kuasa Allah dahsyat dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, kuasa Allah dahsyat. Amin saudara. Yes. Nah, hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam serial khotbah hidup yang mengalami pemulihan. Dan saat ini saya bahas di langkah yang ke-8 untuk mengalami pemulihan dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar 7 hal, dan 7 hal ini sudah saya bagikan juga di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa subscribe di sana, karena bukan hanya khotbah doa pagi, serial khotbah doa pagi yang saya bagikan, tapi juga ada renungan-renungan yang saya bagikan juga kepada umat Tuhan yang ada di channel YouTube saya. Ya saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga setiap hari kita semakin dikuatkan, setiap hari kita terus mengalami pembaharuan, karena Yesus bilang firman-Ku yang membersihkan hidupmu. Amin. Firman Tuhan yang membersihkan hidup kita, sehingga karakter kita terus mengalami pembaharuan. Kenapa? Karena firman itu yang membuat terang hidup kita, sehingga kita tidak lagi tinggal dalam kegelapan, tapi tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Ya, dari poin pertama atau dari langkah pertama sampai dengan langkah ke-7 saya sudah bagikan di akun YouTube channel saya. Dan hari ini kita bahas dalam langkah yang ke-8 untuk mengalami hidup yang dipulihkan. Dan langkah yang ke-8 ini saya pelajari adalah stop mengeluh dan bersungut-sungut. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh mengeluh dan bersungut.
Sama-sama bilang sama saya harus bersyukur. Amin. Ini yang Tuhan mau. Yang Tuhan rindukan adalah anak-anaknya, umat yang oleh Tuhan percayakan untuk dibimbing, dipimpin olehnya. Tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tidak komplain dengan apa yang dialaminya. Nah, kita akan belajar sama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita lihat Alkitab kita sama-sama dalam Bilangan pasal 11 ayatnya yang pertama. Bilangan pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Bilangan pasal 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa Israel itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tentang apa, saudara? Tentang nasib buruk, tentang pergumulan, tentang doa-doa yang belum dijawab, mungkin tentang suaminya, mungkin tentang istrinya. Pokoknya ada saja yang disungutkan oleh bangsa Israel. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan mendengarnya, wow, perhatikan saudara, ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Tahukah saudara, sungut-sungut kita, pengeluhan kita, itu membuat Tuhan murka. Hati-hati. Kita gak akan pernah bisa mengalami pemulihan kalau hidup kita masih tinggal dalam persungutan, masih tinggal dalam pengeluhan. Mungkin sebagian kita bilang, ya wajar dong pendeta, saya bersungut. Wajar dong saya mengeluh, saya udah melayani tapi doa saya belum dijawab. Ya wajar dong pendeta, saya mengeluh, saya komplain, saya udah lakukan yang terbaik tapi suami saya berzina, suami saya berselingkuh. Wajar dong pendeta, kalau saya bersungut-sungut, saya mengeluh, saya udah buat pelayanan yang terbaik, buat lakukan segala sesuatu buat pekerjaan Tuhan, tapi saya nggak menerima sesuatu yang baik dari hidup saya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Bangsa Israel bersungut-sungut, bangsa Israel mengeluh, padahal umat Tuhan ini sudah melihat begitu banyak pertolongan Tuhan. Kalau kita mau jujur, terlalu banyak Tuhan sudah buat baik dalam hidup kita. Benar atau benar, saudara? Iya kan? Sudah terlalu banyak Tuhan buat kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Hanya karena satu doa, hanya karena satu permasalahan yang belum Tuhan jawab, yang belum Tuhan selesaikan, lalu kita mulai mengeluh dan mulai bersungut-sungut dan mulai melupakan apa yang sudah Tuhan buat baik dalam belakang hidup kita. Ini yang terjadi pada bangsa Israel. Suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkit murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Dampaknya akan sangat menghancurkan. Hati-hati dengan persungutan. Hati-hati dengan pengeluhan. Karena engkau akan semakin hancur. Engkau tidak akan pernah mengalami pemulihan kalau hidupmu masih penuh dengan pengeluhan, masih hidup dengan persungutan. Tidak ada ucapan syukur yang lahir dari bibir kita. Maka hanya akan ada kehancuran dalam hidup kita. Bilangan pasal 14. Bilangan pasal 14 ayat 26 sampai dengan 29, saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ayat 27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Yang ngomong siapa, saudara? Tuhan ngomong ke Musa, Tuhan ngomong ke Harun. Dengan kata lain, orang yang bersungut-sungut, orang yang mengeluh, orang yang hidupnya komplain terus, di mata Tuhan dia adalah orang yang jahat. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan ngomong. Berapa lama lagi umat yang jahat ini, Tuhan bilang jahat loh, saudara. Jadi orang yang bersungut-sungut, orang yang suka komplain, orang hidupnya suka mengeluh, di pemandangan mata Tuhan orang ini jahat. Berapa lama lagi umatku yang jahat ini, umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Jangan kira Tuhan gak dengar, bos. Baik doa kita
maupun persungutan kita, pengeluhan kita, Dia dengar. Hati-hati. Kemarin kita sudah belajar tentang memperhatikan apa yang kita ucapkan. Ketika kita mulai mengeluh, tahukah saudara apa yang terjadi? Lihat selanjutnya. Ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup. Ini Tuhan sendiri yang ngomongnya, saudara ya. Demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku tentang pengeluhannya, tentang persungutannya, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kalau engkau mulai mengeluh, engkau mulai bersungut-sungut, engkau mulai komplain, engkau mulai melihat kekurangan ini, kekurangan itu, tahukah saudara, itu yang akan Tuhan buat dalam hidupmu. Dan engkau akan semakin terpuruk, engkau semakin tidak akan pernah melihat pemulihan terjadi. Kenapa? Karena persungutanmu, pengeluhanmu, itu yang akan Tuhan buat dalam hidupmu. Hati-hati dengan perkataanmu, kemarin kita sudah belajar. Gak enak hidup saya, capek saya pendeta punya suami seperti ini, capek saya punya istri seperti ini pendeta, capek saya bergumul seperti ini, capek saya pendeta, hidup saya susah. Persungutanmu, pengeluhanmu, kata Tuhan, itu yang akan Aku buat kepadamu. Hati-hati. Hati-hati. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, seperti yang kamu sungutkan di hadapanku, seperti yang kamu keluhkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Ayat 29 ditegaskan lagi oleh Tuhan. Di padang gurun ini bangkaimu akan berhantaran. Siapa mereka? Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena apa? Karena kamu telah mengeluh, bersungut-sungut kepadaku. Mereka mungkin mengeluhnya bukan kepada Tuhan, mereka mengeluh kepada Musa dan Harun. Kita nggak mengeluh kepada Tuhan, kita bilang kita cuma mengeluh kepada suami kita. Kok pendeta, kita komplain sama istri kita. Kok pendeta, kita cuma mengeluh sama dia, sama keadaan, sama masalah. Dan Tuhan dengar, itu yang akan Tuhan buat dalam hidupmu. Mengerikan saudara, mengerikan. Hati-hati. Dan Alkitab sudah mencatat apa yang terjadi ketika ada orang-orang yang mengeluh di hadapan Tuhan. Alkitab sudah catat apa yang terjadi ketika orang-orang mulai bersungut-sungut dengan masalahnya, dengan pergumulan yang Tuhan memang izinkan terjadi. Dan dia mulai komplain, dia bilang, capek saya pendeta ikut Tuhan begini-begini terus. Itu yang akan Tuhan buat dalam hidupmu. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 10, Alkitab sudah mengingatkan saudara dan saya. 1 Korintus pasal 10 ayat 10 dan 11. Apa dikatakan di sana? Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari umat Israel oleh mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Lihat, dari awal kita baca di firman di hari ini, bahwa pengeluhan persungutan kita membuat hidup kita sengsara, membuat hidup kita binasa, membuat hidup kita hancur, membuat hidup kita terpuruk. Jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, perhatikan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan buat kita. Siapa kita? Saudara dan saya. Hal ini terjadi, apa yang dituliskan di firman Tuhan, apa yang mereka umat Israel alami, itu dijadikan contoh. Jangan kita melakukan hal yang sama, sehingga akhirnya kita akan mengalami hal yang sama. Kita gak akan pernah melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, saudara. Kenapa? Karena hidup kita hanya mengeluh.
Hidup kita capek, hidup kita bersungut-sungut, hidup kita banyak komplain, cari salah orang, cari salah masalah, cari salah Tuhan ujung-ujungnya, saudara. Alkitab sudah bilang semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan buat saudara dan saya yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Hati-hati, jangan sampai kita jadi sama dengan orang-orang yang dibinasakan oleh Tuhan oleh karena mereka apa? Ngeluh, komplain, bersungut-sungut. Karena yang Tuhan kehendaki jelas, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini yang Tuhan kehendaki kok. Tuhan gak mau ada persungutan, Tuhan gak mau ada pengeluhan dalam hidup kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita tahu bersama ayat ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan cuma karena satu perkara, dua perkara, tiga perkara, empat perkara, lima perkara. No, segala perkara, apapun yang terjadi dalam hidup saya harus mengucap syukur. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta bagaimana saya bisa bersyukur kalau saya masih punya utang? Mungkin saudara bilang, bagaimana saya bisa bersyukur kalau suami saya selingkuh, pendeta? Mungkin saudara bilang, bagaimana saya bisa bersyukur kalau sampai hari ini saya belum sembuh? Tahukah saudara, bukan soal apa kejadian yang engkau hadapi, tapi yang Tuhan mau engkau tetap menyenangkan hatinya. Dengan mengucap syukur, engkau menyenangkan hatinya. Dan ketika hati Tuhan disenangkan, saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang engkau alami, engkau dapatkan kekuatan kok. Sama-sama bilang sama saya dapatkan kekuatan. Karena mengucap syukur itu yang Tuhan kehendaki. Coba lihat tadi 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Itulah yang Allah mau, itulah yang Allah rindukan di dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Jadi bukan soal apa yang sedang saya hadapi. Kalau semua orang bilang karena apa yang saya hadapi maka saya nggak bisa mengucap syukur, maka semua orang akan bersungut, semua orang akan komplain. Tapi buktinya Yusuf enggak kok. Buktinya Daud benar tapi nggak komplain. Daud tahu apa yang sedang terjadi Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf pun demikian. Daniel punya alasan untuk komplain. Alkitab mencatat bahwa dia sering beribadah, menghadap Tuhan setiap hari, tapi justru dia diizinkan Allah masuk dalam gua singa. Dia difitnah, tapi dia gak komplain, dia gak bersungut. Tuhan jahat banget sih, saya udah berdoa sehari 3 kali, masa saya masih dilemparin juga ke dalam gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego mempertahankan iman. Mereka punya alasan untuk komplain dan bersungut-sungut. Tuhan tega ya, kami udah datang kepada Tuhan, kami udah tak mempertahankan iman kami, masa masih kami dilemparkan ke dalam dapur api. Mereka semua punya alasan untuk mengeluh kepada Tuhan. Mereka semua punya alasan, tapi tidak mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhan mereka, Tuhan kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus tidak mau mendengar pengeluhan, tidak mau mendengar persungutan. Sama-sama bilang sama saya harus mengucap syukur dalam segala hal. Rasul Paulus dan Silas punya alasan untuk mengeluh. Ketika mereka menginjil lalu mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, mereka punya alasan. Kami sudah memberitakan kabar baik Tuhan, kenapa kami di penjara? Ya Tuhan bela gitu kan, tiba-tiba hilang gitu, gak bisa ditangkap. Ini kenapa kami di penjara? Ternyata dalam penjara ada jiwa yang Tuhan mau mereka selamatkan. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau belajar bersyukur. Kenapa? Karena bukan soal keadaan apa yang kita sedang hadapi. Karena mengucap syukur adalah sebuah mentalitas. Sama-sama bilang sama saya, mentalitas. Kalau memang pada dasarnya engkau memiliki mental yang setiap hari engkau bersungut, engkau mengeluh, engkau komplain, keadaan baik pun engkau akan bisa sungut, engkau akan bisa komplain dalamnya.
Demikian pula sebaliknya, kalau memang mentalitas kita adalah orang yang suka mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun keadaan dalam penindasan, sekalipun keadaan dalam tekanan, kita tetap memiliki hati, Tuhan aku bersyukur buat setiap fitnahan yang kau izinkan terjadi dalam hidupku. Tuhan aku bersyukur buat setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Tuhan aku bersyukur. Itu mentalitas seorang anak Tuhan. Lahirnya ucapan syukur dalam hati kita, itu menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Ada banyak orang mengeluhkan keadaan pandemik ini. Pendeta, keadaan pandemik ini membuat pabrik saya hancur, membuat dagangan saya berantakan. Tapi di sisi lain juga ada anak-anak Tuhan yang tetap mengucap syukur. Pendeta, saya bersyukur loh, karena pandemik ini ternyata Tuhan mendatangkan sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Bukan soal pandemiknya, tapi cara berpikir kita dan mentalitas kita sebagai anak-anak Tuhan itu diuji pada saat kita menghadapi sesuatu yang ada di depan kita. Sama-sama bilang sama saya harus tetap bersyukur. Amin saudara. Yohanes 6 ayat 43. Yohanes pasal 6 ayat 43. Yesus bilang, jangan kamu bersungut-sungut. Jadi jelas, yang Tuhan kehendaki adalah mengucap syukur. Yesus juga bilang, jangan kamu bersungut-sungut. Hati-hati dengan permainan licik iblis yang akhirnya membuat hati kita penuh dengan pengeluhan. Padahal sedianya melalui masalahmu, melalui pergumulanmu, Tuhan sedang merangkaikan satu rencana yang indah. Tapi karena engkau memiliki hati yang gampang mengeluh, gampang bersungut-sungut, maka tidak pernah terrealisasi apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Bangsa Israel pada saat keluar dari tanah Mesir tidak mengalami janji Tuhan. Kenapa? Karena lahirnya persungutan, lahirnya pengeluhan terus menerus, itu yang membuat mereka hidup semakin susah. Saya pelajari kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama, kenapa sih pendeta saya harus mengucap syukur padahal keadaan tidak baik? Untuk ukuran dunia, untuk orang-orang dunia, adalah suatu kewajaran kalau saya mengeluh, kalau saya komplain, kalau saya bersungut-sungut. Karena yang saya hadapi itu pergumulan yang berat. Untuk ukuran orang manusia, ukuran orang dunia, wajarlah pendeta, saya manusia kok. Saya ngeliat keadaan susah, saya ngeliat keadaan yang membuat saya menderita, saya mengeluh, saya komplain, wajar dong. Tapi itu tidak ada di kamus anak-anak Tuhan, bos. Itu tidak ada di kamus anak-anak Tuhan. Yang Tuhan kehendaki, mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik susah maupun senang, baik suka maupun duka, mengucap syukur. Jadi saya pelajari kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama, karena terkadang Tuhan pakai cara-cara yang tidak kita mengerti, bahkan termasuk kesulitan, penderitaan, untuk membawa kita masuk dalam rencananya. Dan ketika kita menghadapi kesusahan, penderitaan yang memang Tuhan izinkan terjadi agar kita bisa masuk dalam rencananya, di situ kita mulai mengeluh. Di situ kita mulai bersungut-sungut, padahal Tuhan sedang mereka-rekakan. Dia Tuhan, apa yang Dia pandang baik, itu yang akan Dia kerjakan dalam hidup kita. Sekalipun ada salib yang harus kita pikul, sekalipun ada penderitaan yang harus kita lalui. Makanya firman Tuhan bilang apa? Sekalipun kau harus melalui api, engkau tidak akan dibiarkan terbakar. Sekalipun kau harus melalui air, engkau tidak akan dibiarkan terhanyut. Kenapa? Karena ada kalanya kita harus melalui sungai, ada kalanya kita harus melalui api, ada kalanya kita harus dimurnikan, dibentuk. Tapi di balik semuanya itu ada rancangan besar Allah yang membawa kita hidup dengan dahsyat.
Itu sebabnya ketika Tuhan izinkan ada penderitaan di hadapan kita, jangan ngeluh bos. Contoh kasus bangsa Israel, Tuhan keluarkan mereka dari Mesir, tujuannya satu, supaya mereka masuk dalam rencana Tuhan. Masuk ke dalam apa? Janji Tuhan, menikmati tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi ternyata ketika dalam perjalanan untuk menggenapi janji Tuhan, mereka ngeluh, mereka komplain. Ya Tuhan habisin mereka di sana bos. Karena Tuhan nggak seneng ngedengar orang ngedumel gitu loh. Lah jangankan Tuhan, saudara dan saya aja, kita kalau ngedengar orang-orang ngedumel aja, bentar-bentar nyalain ini, bentar-bentar nyalain itu, kita tuh telinga nggak enak. Ya saudara kan, kita sendiri manusia aja seperti itu kok. Ngedengar orang komplain sana, komplain sini, ada masalah dikit, salahin A, salahin B, nggak mau introspeksi diri, saudara kok. Kita aja manusia nggak dengernya nggak enak. Jadi yang pertama saya pelajari, kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena terkadang Tuhan pakai cara-caranya yang tidak kita mengerti, yang tidak kita pahami, bahkan termasuk penderitaan, kesusahan kita, rancangan-rancangan orang jahat, fitnahan orang, untuk membawa kita masuk dalam rencananya. Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun untuk menggenapi rencananya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tugas kita apa? Belajar mengucap syukur. Roma 8 ayat 28 dan Kejadian 50 ayat 20, saudara harus pegang ini. Dua hal ini saudara pegang. Ketika saudara menghadapi apapun, baik masalah yang membuat saudara tertekan maupun orang yang berusaha menghancurkan hidup saudara. Kejadian 50 ayat 20, Roma 8 ayat 28, engkau pegang. Kau bisa tuliskan, kalau engkau punya cermin di rumah yang sering kali engkau pandangi, engkau tulis di kertas, engkau tempel di cermin itu, supaya ketika engkau bercermin kau lihat ayat itu. Ini yang saya lakukan di rumah saya. Baik Roma 8 ayat 28, Kejadian 50 ayat 20 engkau catat. Kita baca sama-sama ya, mulai dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah ada di dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik rencana orang jahat maupun kesusahanmu, penderitaanmu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi selama kita tahu hidup kita benar di hadapan Tuhan, karena kita sudah dibenarkan, maka belajar mengucap syukur dengan keadaan apapun dan ketika engkau menghadapi apapun. Karena Tuhan bisa pakai apapun, saudara. Jadi Kejadian Roma 8 ayat 28 dan sekarang Kejadian 50 ayat 20. Saudara lihat. Kejadian 50 ayat 20 bilang begini. Memang, ini perkataan Yusuf, saudara, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi lihat, orang kalau punya mental bersyukur, dia gak gampang nyalain orang, gak gampang nyalain keadaan. Dia tahu dan dia percaya Tuhan bisa pakai gak segala sesuatu. Tuhan bisa pakai orang-orang yang jahat untuk mendatangkan promosi Allah dalam hidup saya. Haleluya. Ini yang terjadi perkataan Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Sama dengan Kejadian 8 ayat Roma 8 ayat 28. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap hidup saya. Manusia boleh membuat kelicikan-kelicikan dalam hidup saya untuk menghancurkan usaha saya, menghancurkan dagangan saya, menghancurkan rumah tangga saya. Tapi saya masih punya Allah yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat dalam hidup saya. Saya masih punya Allah yang tidak akan pernah tutup mata menyatakan keadilan dalam hidup saya. Saya masih punya Allah yang memakai segala yang jahat manusia buat untuk mendatangkan kekuatan, kuasa, bahkan janji-janji Allah tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Kita masih punya Allah. Jangan komplain, itu aja kuncinya. Jangan bersungut-sungut. Ya tapi pendeta ini orang rancang-rancangin yang jahat. Pendeta dia tuh
Orang kuat di bangsa ini pendeta, tapi dia berusaha menghancurkan hidup saya. It's okay. Mau orang kuat di bangsa mana, bangsa ini, bangsa sana, kita punya dahsyatnya Allah kita kok. Allah kita melebihi segala sesuatu dalam hidup kita. Yang penting sekarang ingat, jangan mengeluh, jangan komplain. Jadi yang pertama, kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena terkadang Tuhan pakai cara-cara yang tidak kita mengerti, termasuk rancangan-rancangan manusia yang jahat, termasuk kesusahan, penderitaan dalam hidup kita, untuk membawa kita masuk dalam rencananya yang besar. Tugas kita apa? Belajar bersyukur. Ketika engkau belum melihat janji Allah tergenapi dalam hidupmu, justru yang engkau lihat sebaliknya. Belajar bersyukur. Karena kita gak pernah tahu apa di balik yang sedang kita lihat dan kita hadapi hari ini. Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Saya pelajari yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena dengan mengeluh dan bersungut-sungut, dengar baik, hanya akan membuat hidup kita semakin lemah. Tahukah saudara, ketika kita mengucap syukur itu kita dapatkan kekuatan? Semakin kita bersyukur, semakin kita dapatkan kekuatan. Kenapa? Karena kita sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi kan kita baca sebelumnya kan? Mengucap syukur dalam segala hal karena itu yang Tuhan kehendaki. Berarti dengan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ada kekuatan dari sorga yang berlimpah-limpah itu akan diberikan buat setiap kita. Dan sebaliknya, kalau kita hanya hidup mengeluh, kita hanya hidup bersungut-sungut, kita gak akan pernah mendapatkan kekuatan, saudara. Justru keadaan kita akan semakin terpuruk, keadaan kita akan semakin lemah. Amsal pasal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Apa dikatakan di sana? Orang yang bersemangat, lihat, dapat menanggung penderitaannya. Gak ada tuh orang mengeluh, bersungut-sungut itu semangat. Gak ada, bos. Orang kalau udah mengeluh, orang udah bersemangat, itu udah lemah. Makin lemah, makin lemah. Tapi kalau orang mengucap syukur, dia akan semangat menjalani. Oh iya, aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan aku sendiri. Oh iya, aku tahu bahwa di depan sana ada janji Tuhan. Aku harus semangat. Dan Alkitab bilang orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dan orang mengeluh gak bisa mengalami semangat. Bagaimana mau semangat? Orang hidupnya penuh dengan komplain kok. Cari-cari siapa yang salah. Mulai salahkan si A, salahkan si B, salahkan keadaan. Kenapa? Karena mengeluh. Padahal tadi Tuhan sedang membuat dan membawa dia masuk dalam rencana yang ajaib. Tapi ketika dia mengeluh dan dia semakin hari semakin lemah, Tuhan juga ngelihat juga enak, saudara. Oh iya, bagaimana gak enak? Orang Tuhan mau kita bersyukur kok. Kita mengucap syukur dan sebaliknya kita lakukan. Kita mengeluh, kita bersungut-sungut. Jadi yang kedua saya pelajari, kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena dengan mengeluh dan bersungut-sungut hanya akan membuat hidup kita semakin lemah. Gak akan pernah dapatkan kekuatan. Buru-buru semangat, saudara. Menatap hari depan aja udah gak penuh harapan, saudara. Kenapa? Karena hidupnya ngeluh aja. Orang yang hidupnya ngeluh, orang yang hidupnya komplain, hatinya juga udah bermasalah. Yang ketiga, kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Yang pertama, karena kita gak pernah tahu. Terkadang Tuhan pakai masalah, Tuhan kadang pakai orang-orang jahat untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau itu sedang terjadi dalam hidupmu, jangan mengeluh, jangan komplain, belajar bersyukur. Engkau sedang difitnah, belajar bersyukur. Engkau sedang mengalami kerugian karena dirugikan orang, belajar mengucap syukur. Kita gak pernah tahu. Bagian kita apa? Bersyukur. Karena dengan bersyukur engkau menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Belajar bersyukur. Engkau mendengar kabar bahwa suamimu, istrimu selingkuh, belajar bersyukur. Mungkin untuk orang dunia bilang, lu stres kali ya, masa laki lu selingkuh, bini lu selingkuh, lu bersyukur. Karena saudara dikasih dalam Tuhan, ada kadang, ada hal-hal yang gak kita ngerti dalam hidup kita ini terjadi. Gak segala sesuatu kita ngerti loh. Kita udah lakukan yang baik, kita udah lakukan yang benar, tapi ada saja masalah di depan kita yang terjadi. Belajar bersyukur. Mungkin itu Tuhan sedang mendidik kita. Mungkin Tuhan juga sedang mendidik pasangan kita.
Amin. Ya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena terkadang Tuhan pakai cara yang tidak kita mengerti, yang tidak kita pahami, dan jauh dari akal pikiran kita, itu untuk membawa kita masuk dalam rancangannya yang ajaib. Karena itu ketika itu sedang terjadi, belajar bersyukur. Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena dengan mengeluh dan bersungut-sungut hanya akan melemahkan hidup kita. Semakin hari kita akan semakin terpuruk, semakin hari kita akan semakin hancur, semakin hari kita semakin jauh dari Tuhan. Dan itu permainan licik jahatnya si iblis, agar hati kita tidak lagi hidup dengan mengucap syukur. Kenapa? Karena hati kita udah mulai bermasalah. Dan yang ketiga, kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena dengan mengucap syukur berarti kita sudah hidup berserah kepada Tuhan. Kita bersyukur nih buat setiap keadaan, walaupun keadaan itu menyusahkan hidup kita. Kita bersyukur buat setiap rancangan-rancangan orang jahat yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu hidup saya ini milik Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya milik Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, kata Rasul Paulus, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti kalau ada kesusahan, kalau ada penderitaan, kalau ada masalah yang memang sengaja Allah taruhkan itu di hadapan saya, berarti ada sesuatu yang Allah mau buat dan Allah akan buat kerjakan dalam hidup saya. Dan pasti itu mendatangkan kebaikan, karena Dia Bapa yang baik. Karena itu bagian saya apa? Saya berserah. Nah, dengan mengucap syukur, engkau sedang menyatakan dirinya, Tuhan, aku berserah buat setiap apa yang sedang terjadi dalam hidupku. Karena aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan aku sendiri. Tuhan, aku berserah buat hidupku, aku berserah buat masa mudaku. Karena aku tahu Allah pasti berperkara dalam hidupku. Belajar berserah. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang berserah dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena di balik ucapan syukur ada kuasa. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, ada kuasa di balik ucapan syukur. Ketika Rasul Paulus dan Silas di penjara, Rasul Paulus tidak mengeluh dan komplain. Rasul Paulus hanya memuji-muji Tuhan. Tanda ucapan syukur dalam hatinya sedang mengalir. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat, maka sendi-sendi penjara, rantai-rantai penjara terlepas. Ada kuasa ketika engkau memiliki hati yang bersyukur. Ketika Yesus menyuruh murid-murid untuk memberi makan 5.000 orang, laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Murid-murid hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Yesus bilang, bawa kemari kepadaku. Apa yang Yesus buat? Yesus nggak bilang begini, ya 5 roti 2 ikan. Ya mana bisa makan 5.000 orang. No. Dia cuma menengadah ke langit, dia mengucapkan berkat. Dia bersyukur buat apa yang ada. Apa yang terjadi? 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan sampai kenyang. Masih ada sisa 12 bakul. Saudara, saya teramat yakin dan percaya, di balik ucapan syukur itu ada kuasa loh. Ada kuasa. Engkau mau melihat kuasa dinyatakan dalam hidupmu? Engkau mau melihat pemulihan terjadi dalam hidupmu? Belajar bersyukur. Apapun yang terjadi, karena kita gak pernah tahu, di balik yang sedang kita hadapi hari ini ada rancangan Tuhan yang besar. Dan iblis mau pakai apa yang Tuhan izinkan terjadi ini untuk menggagalkan rencana Allah, dengan menaruh roh persungutan dalam hati kita. Patahkan itu dalam nama Yesus. Dan ingatlah, Tuhan selalu tolong saya di masa lalu, maka Tuhan pasti tolong saya di masa sekarang, dan Tuhan pasti tolong saya di masa depan. Karena itu belajar untuk selalu memiliki hati yang bersyukur. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami belajar banyak hal. Bagaimana ketika kami bersyukur, hidup kami semakin kuat. Kami tidak mau tinggal dalam pengeluhan dan persungutan. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya mengeluh, kami hanya bersungut-sungut. Kami mulai mencari-cari kesalahan seseorang, kami mulai mencari-cari salahkan keadaan. Bahkan ujung-ujungnya kami mulai menyalahkan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan bahwa ketika kami memiliki hati yang selalu bersyukur, maka ada kekuatan,
Ada rancangan Allah yang akan dijadikan dalam kehidupan setiap kami, sehingga hidup kami mengalami janji Tuhan. Kami tidak mau jadi sama seperti apa yang Tuhan buat sebagai contoh dalam hidup kami melalui kisah perjalanan umat Tuhan keluar dari tanah Mesir. Tuhan binasakan, bangkai-bangkai mereka berserakan di padang gurun oleh karena mereka mengeluh, oleh karena mereka bersungut-sungut. Hari ini kami datang kepada Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Tuhan lihat setiap hati yang terbuka pagi hari ini. Tuhan lihat setiap hidup yang dipersembahkan kepadamu. Setiap kami yang memberi diri untuk hidup selalu bersyukur, sehingga ucapan syukur kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Allah. Jamah masing-masing kami, pulihkan masing-masing kami di dalam nama Yesus. Kami terima kuasa, kami terima lawatan Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami mengucap syukur, tanda kami berserah. Hidup kami milik Tuhan. Apa yang Tuhan pandang baik jadi pada kami. Apa yang sedang Tuhan izinkan, kami tahu kok itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang baik. Itu sebabnya biarlah hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Apapun yang hari-hari ini kami hadapi. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Kalau mereka hari-hari sedang mengalami kesusahan, mereka sedang Tuhan izinkan mengalami penderitaan, mereka harus memikul salib mereka hari-hari ini. Bapa, hamba berdoa, biarlah mereka tetap mengingat firman-Mu untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab dengan mereka mengucap syukur, mereka hidup berserah kepada Tuhan. Dengan mereka mengucap syukur, mereka melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Dengan mereka berucap syukur, mereka akan melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup mereka. Dan dengan mereka mengucap syukur, maka Tuhan memberikan kekuatan dari surga untuk memampukan mereka menghadapi setiap masalah. Apa yang Allah tahu dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa buat umat, sehingga mereka tetap kuat. Mereka tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena apa yang Tuhan buat dan Tuhan izinkan sungguh akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa. Pada akhirnya kami membawa setiap pergumulan kami. Kami tahu ada hal-hal yang memang Allah izinkan terjadi dalam hidup kami untuk membentuk kami, memurnikan kami. Kami tidak mau terpancing untuk mengeluh dan komplain. Karena kami tahu apa yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan kok. Kami belajar menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami tidak mau fokus dengan apa yang kami lihat, sebab kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini sedang bergumul, yang sedang Tuhan perhadapkan dengan begitu banyak masalah pergumulan. Baik ada yang bergumul buat rumah tangga mereka, Tuhan pulihkan. Bergumul buat kesehatan mereka, Allah sembuhkan. Bergumul buat keuangan mereka, ekonomi mereka, Tuhanlah yang memberkati, sebab Engkau lihat sumber berkat itu. Bergumul buat pasangan hidup, biar Tuhan yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, dengan jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Yang bergumul buat setiap mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan di masa-masa sukar ini, Tuhan Engkau sendiri yang campur tangan dalam. Hamba mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Kuatkan mereka. Bahkan kalau ada di antara mereka yang terus berdoa sampai hari ini untuk mendapatkan keturunan di tengah-tengah rumah tangga mereka, di dalam nama Yesus, biar mereka tetap terus menantikannya dengan sabar. Hamba berdoa juga menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kalau ada hari-hari ini mereka berdoa bersatu hati, bergumul untuk mereka rindu mengalami rekonsiliasi, adanya pemulihan antara hubungan mereka. Mungkin mereka sebagai seorang anak dengan orang tua mereka, mungkin mereka adalah orang tua dengan anak-anak mereka. Mereka rindu dipulihkan. Ada adik dan kakak yang sedang bertengkar karena satu dan lain hal, dan mereka rindu dipulihkan. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Bahkan ada mertua dan menantu yang sedang retak hubungannya, biar Tuhan juga yang memulihkan. Sebab kami percaya jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan akan memperdamaikan mereka dengan musuh. Hamba menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memberkati, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami lihat mujizat, kami lihat mujizat, kami lihat mujizat dalam hidup kami. Apa yang tidak mungkin bagi kami sebagai manusia itu mungkin bagi Allah. Bagian kami berserah, bagian kami percaya, bagian kami mengucap syukur dengan segala keadaan. Pada akhirnya kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, yang mungkin adalah anggota keluarga kami.
Kami berdoa dan kami menyebutkan terus nama mereka di hadapan Tuhan. Kami mengasihi mereka, kami rindu melihat mereka bertobat, kami rindu melihat mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, kami sebutkan nama mereka. Tuhan, dengar setiap nama-nama yang diucapkan dari mulut umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Mereka membawa nama-nama ini di altar kudus Tuhan, dan mereka berdoa memohon belas kasihan-Mu. Jamah orang-orang ini ya Tuhan, sehingga nama-nama yang kami sebutkan ini kami berdoa agar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka didapati Tuhan dan berbalik kepada jalan Tuhan, dan mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Kami mendengar kabar bahwa mereka akan menyatakan iman percaya mereka kembali kepadamu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami Indonesia. Kami ucapkan berkat shalom atas Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia ditolong Tuhan. Indonesia dibebaskan Tuhan dari pandemi COVID ini. Dalam nama Yesus, hal-hal yang baik terus terjadi atas kemajuan bangsa kami. Terima kasih buat pandemi COVID yang sudah berlalu, yang semakin hari semakin kami lihat hal-hal yang baik. Kami percaya Tuhan, karena Engkau campur tangan di dalamnya, Tuhan nyatakan. Dan kami terus berdoa lawatan kuasa Allah dinyatakan. Pemimpin-pemimpin kami dalam kami mereka mengambil keputusan. Kami berdoa Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat MPR, DPR, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah. Kami berdoa buat gubernur-gubernur yang ada, wali kota yang ada, bupati-bupati yang ada. Bahkan kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Ketua BNPB, Ketua BNPT. Kami berdoa, kami ucapkan berkat KPK yang ada dalam nama Yesus. Allah pakai setiap pemimpin bangsa kami di bidang mereka masing-masing untuk diberikan roh takut dan gentar akan Engkau dalam menjalani pemerintahan. Segala bentuk rancangan orang jahat, segala bentuk roh perpecahan, roh adu domba yang menghancurkan bangsa kami, siapapun mereka yang mereka-rekakannya, kami berdoa dalam nama Yesus disingkapkan oleh kuasa Tuhan. Akhirnya bangsa kami dipulihkan Tuhan. Kami berdoa buat mereka, dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit, TNI, Polri, volunteer yang ada, yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik ini. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Mereka berkorban, mereka berjerih lelah. Biar kasih karunia Allah, kekuatan dari sorga menopang mereka. Mereka hidup memuliakan Tuhan dan diberikan hati yang terus mau melayani setiap manusia di dalam belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat berada, agar gereja-gereja Tuhan bersatu, agar hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan. Kami doa sehingga umat Tuhan bersatu, ada kuasa umat Tuhan terus menginjil, terus menyatakan kuasa dan kebaikan Tuhan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun melalui sosial media kami masing-masing. Biar sosial media kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan penginjilan di dunia sosial media kami, dan banyak jiwa diselamatkan melalui pelayanan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang bergabung dalam ibadah doa pagi, mereka yang berulang tahun di sepanjang hari ini, mereka ulang tahun pribadi maupun mereka ulang tahun pernikahan. Hamba ucapkan berkat Tuhan memberkati hidup mereka, panjang umur, lanjut usia, bahkan rumah tangga mereka diberkati dan ditolong Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat setiap mereka yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah doa pagi secara online ini. Biarlah pengalaman pertama kali mereka bergabung, mereka menemukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui perfirman Tuhan, bahkan melalui setiap doa-doa yang kami naikkan. Sehingga mereka semua semakin semangat untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tergenapi firman-Mu dalam hidup setiap kami. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya tambah-tambahkan kepada kami. Pada akhirnya kami akan kembali dalam aktivitas kami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah, Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang meneguhkan iman-Mu, menguatkan setiap langkahmu. Bagian kita adalah tetap mengucap syukur. Stop komplain, stop mengeluh, stop cari siapa yang salah. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Angkat kedua belah tangan dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, kembali hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah daripada-Mu turun atas setiap mereka.
dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di rumah mereka masing-masing, mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Dan sepanjang hari berjalan ini kami berjalan dalam kuasa ucapan syukur yang mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kembali saya ingatkan, ayo penuhi sosial media kita dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya kita ada untuk menjadi berkat buat nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Kita ketemu kembali besok di waktu yang sama, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Ajak keluarga, kerabat, saudara kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan di dalam doa pagi ini. Karena kita sudah terlebih dahulu menerima berkat Tuhan, maka kita rindu banyak orang boleh menerima berkat-berkat Tuhan dalam ibadah doa pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, shalom.